masalah dan dosa kami semua. Nah, Mama menyampaikan firman itu Tuhan, bertambah dengan kuasa keputusan hikmat dari Tuhan. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Lembaga kita memberikan dulu atas kebenaran kita adalah bercakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur yang Yesus sangat letih dan perjalanan. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumbernya amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumber ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, ambillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, engkau bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan benar." Waktu itu datanglah murid-murid
bukan kehendak Dia yang menebus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan Dia mengumpulkan buah hidup yang kekal, sehingga penabuh dan penuai sama-sama bersama. Sebab dalam hal ini kenallah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Dia bersaksi, dia mengatakan kepada segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Dia tinggal pada mereka. Dan Dia tinggal situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar juru selamat dunia. Demikian jauh pasal pembacaan. Berbahagialah kita semua yang telah membaca firman, menyimpan dan berusaha melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita semua baik-baik sampai pada minggu keempat di bulan Januari 2025, tepatnya di hari Minggu ini kita ada di tanggal 26. Ini merupakan satu sukacita besar bagi kita dalam menapaki kehidupan kita masing-masing dengan iman dan percaya kita hanya kepada Mesias Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan kita tadi dengan judul percakapan dengan seorang Samaria. Pembacaan ini sudah menjadi hal yang sering kita dengar, bahwa pada waktu Yesus ada bertemu dengan seorang Samaria, perempuan Samaria, dan meminta air untuk minum. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sudah pada tentu dengan segenap sukacita kita, dan di minggu keempat minggu terakhir bulan Januari ini, kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di bulan Januari, bulan yang penuh berkat dan anugerah dari Tuhan ini. Oleh sinode kita berdua memberikan tema untuk kita renungkan sepanjang minggu ini atas pembacaan kita tadi, yaitu penggenapan nubuat Mesias, cermin bagi penggenapan nubuat pemimpin bangsa Papua. Saya ulangi, penggenapan nubuat Mesias, cermin bagi penggenapan nubuat pemimpin bangsa Papua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nubuatan Allah itu perjanjian lama telah kita lewati dan kita sadar bahwa itu benar-benar terjadi pada perjanjian Tuhan. Dan Yesus Kristus dengan perbuatan-perbuatannya, kesaksiannya dengan firman, menjadikan kita mengarahkan kita supaya kita benar-benar yakin dan percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus. Jemaat dari kasih Yesus Kristus, saat ini kita sudah sampai pada hari ke-26
kita bertanya-tanya, kita terheran-heran akan kuasa dan hikmat Tuhan. Kita dituntut untuk terus melangkah dengan pasti bahwa penggenapan nubuat Mesias itu menjadi cermin kehidupan kita, dan penggenapan itu juga menjadi nubuat bagi para pemimpin umat Tuhan di tanah ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita terus diingatkan untuk memperhatikan tema fokus tahun-tahun pelayanan dalam gereja Kristen di Tanah Papua di tahun 2025 ini, yaitu tahun kesehatan. Tahun kesehatan yang mengarahkan kita, gereja Kristen di Tanah Papua, umat yang percaya kepada Mesias Yesus Kristus, kita harus hidup bersama-sama. Kita harus hidup menjadikan persekutuan kita persekutuan bersama Yesus. Kita harus hidup bersama-sama dengan segala orang, tidak membedakan dari mana dia datang. Firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 5 ayat 20. Yang telah kita baca adalah merupakan suatu dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria dan antara Yesus dengan murid-murid. Dialog yang memberikan kita arah iman kita tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Mesias. Bahwa di dalam teks firman Tuhan hari ini, nubuat tentang Mesias yang akan datang bukan lagi akan datang, bukan lagi kita tunggu, tetapi Yesus Kristus sudah datang. Nubuat Allah sudah dilakukan. Kita ada dalam kesehatan kehidupan persekutuan ini dengan tugas utama kita, Bapak Ibu jemaat dan saya, untuk terus mewartakan penggenapan nubuat firman ini, bahwa Yesus adalah Mesias. Kita tidak boleh meragukan hal ini. Bapak Ibu jemaat dan saya meyakini sungguh Yesus itu adalah Mesias, Kristus yang dikurangkan. Meskipun dia menderita, mati dan disalibkan, tetapi dia bangkit dari surga dan datang memberkati kita. Asalkan kita terus bertekun dalam kehidupan ini bersama kepada Kristus Yesus yang adalah kepala gereja yang adalah Mesias bagi kita. Kita sehat untuk mewartakan penggenapan nubuat ini. Oh, Yesus adalah Mesias, Kristus yang diberkati Tuhan dan juru selamat dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam tahun kesehatan ini kita juga bersama sedang
kepada perempuan Samaria itu. Pada saat bangsa Yahudi sendiri menolak kehadiran Yesus, lagi-lagi kayaknya dalam suatu momen menentukan mereka bisa diri di dalam Tuhan. Pertama bulan Oktober 1956 menyampaikan visinya bagi setiap orang yang menyanyi amin. Demikian kita bekerja di antara satu bangsa tua yang kita tidak tahu apa maksud Tuhan buat bangsa ini. Kita boleh pegang kemudi dan kendali, tetapi kita tidak dapat menentukan arah angin dan ombak di laut serta tujuan yang hendak kita capai. Barang siapa yang bekerja dengan jujur dan dengan kebenaran pada firman Allah, dia akan berjalan dari satu pendapatan kepada pendapatan yang lain. Barang siapa yang dengan jujur dan dengan kebenaran terhadap firman Tuhan itu, dia akan berjalan dari satu pendapatan kepada pendapatan yang lain. Firman Allah menjadi kekuatan besar bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, semua yang tertulis dalam firman Tuhan dan dibuat oleh para nabi pada saat perjanjian lama sudah digenapi dalam perjanjian baru dan akan digenapi terus bagi kita. Makna dari firman pembacaan kita hari ini adalah bahwa penyembahan kepada Allah dilakukan oleh penyembah-penyembah yang benar. Kita menyembah Allah, kita menyembah Mesias Yesus Kristus yang hidup untuk kita. Kita harus melakukannya dengan benar. Perempuan Samaria dengan kerendahan hati mengatakan kepada Yesus apa adanya. Pada percakapan perempuan Samaria itu dengan Yesus, ia menyadari bahwa dia adalah sebagai seorang perempuan yang biasa, tidak mungkin memberikan air kepada orang yang menurut imannya adalah Allah Tuhan itu. Dan percakapan itu membuahkan hasil, tidak memberi air kepada Yesus. Dan ia mengatakan apa adanya tentang kehidupan di hadapan Yesus. Dia diberkati. Percakapan ini mengajak kita, mari kita ada dalam kehidupan kita terus bersama Yesus, merendahkan diri secara benar dan benar di hadapan Yesus, minta yang mau kita perlukan. Yakin dan percaya kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menarik dan bangsa Papua, membuat dan pengenapan pemimpin bangsa Papua akan terus terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bergereja dan berjemaat. Timbul pertanyaan kepada kita, apakah isi perkataan GSN itu sudah terjadi atau belum? Pasti kita akan menjawab sudah terjadi. Anak-anak Papua terus diberkati menjadi dan memimpin bangsa ini menurut kehendak dan buatan firman Allah. Perkataan ISKM
Kita menghindari adanya perbedaan-perbedaan pikiran kita yang akan merusak kesekutuan dan tatanan gereja. Tetapi kita terus berpikir bagaimana kita ada di tahun 2025, tahun kesehatan dalam gereja kita berbuat. Kita terus bersama-sama yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dengan demikian ada satu hal yang harus kita ingat dan kita renungkan, bahwa tidak dapat kita lakukan dan terus menerus kita harus mempraktikkan itu dalam iman percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Yesus sedang memberkati tanah ini, Yesus sedang memberkati bangsa ini, dan Yesus sedang memberkati anak-anaknya yang percaya sungguh kepada Bapa. Kita telah disebut anak-anak Allah. Berarti Allah adalah Bapa kita. Tidak mungkin seorang bapa akan membinasakan anaknya, tetapi yang ada dalam kehidupan pikiran seorang bapa adalah kasih sayang kepada anak-anak. Dan bapa terus akan menjaga anak-anak, membawa anak-anaknya terus berada dalam kehidupan persekutuan yang benar, penyembahan yang benar, karena Allah mengasihi, Bapa mengasihi anaknya. Kita terus kuat, kita terus ada dalam kehidupan kita di tahun kesehatan gereja sendiri di tahun 40, agar kita menjadi satu bersama Bapa Allah dalam kasih Yesus Kristus Mesias sejati. Amin.
Di dalam